Sahabat Cahaya Hilal, hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menakjubkan yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda yang ditidurkan Allah selama 309 tahun di dalam sebuah gua. Kisah ini bukan hanya penuh keajaiban, tetapi juga syarat pelajaran tentang keimanan, kesabaran dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga kalian. Semoga kita semua mendapatkan pahala karena telah membantu menyebarkan kisah inspiratif Islami. Kisah Ashabul Kahfi terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Mereka adalah 7 pemuda yang tinggal di negeri yang dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Dicanius. Sang raja memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ketujuh pemuda ini adalah bangsawan muda yang hidup dalam kemewahan. Namun hidayah Allah menyinari hati mereka. Mereka menolak menyembah selain Allah dan memilih untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun harus melawan tekanan kekuasaan. Karena itu mereka memutuskan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di sebuah gua yang berada di Gunung Najlus. Bersama seekor anjing setia bernama Kitmir, mereka pun masuk ke dalam gua, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam pelarian itu mereka sempat bertemu dengan seorang penggembala yang akhirnya turut bersama mereka dan membawa serta anjingnya. Di pintu gua, para pemuda sempat khawatir kalau anjing itu akan membahayakan dengan gonggongannya. Namun tiba-tiba anjing tersebut duduk tenang dan atas izin Allah berbicara, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku ingin turut menjaga kalian." Mereka pun membiarkan Kitmir menjaga pintu gua. Lalu Allah menidurkan mereka dengan cara yang hanya Dia yang tahu. 309 tahun lamanya mereka tertidur di dalam gua, namun tubuh mereka tidak membusuk. Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaga mereka dan membalik-balikan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah juga memerintahkan matahari agar sinarnya tidak langsung masuk ke gua, melainkan menyinari sisi gua dari kanan dan kiri saja, agar tubuh mereka tetap terjaga. Setelah mengetahui para pemuda itu hilang, Raja Dicanius marah besar. Ia memerintahkan pasukan untuk mencari mereka. Setelah pencarian panjang, mereka menemukan gua itu. Sang raja mendekati gua dan melihat para pemuda tertidur di dalamnya. Namun Allah membuat sang raja tak berani menyentuh mereka. Ia pun memerintahkan para tukang bangunan untuk menutup pintu gua dengan batu-batu besar, agar para pemuda itu terkubur di dalamnya. Raja lalu berkata, "Jika Tuhan mereka benar-benar ada, maka biarkan Tuhan mereka menyelamatkan mereka dari gua ini." Ratusan tahun setelah kejadian itu, tepatnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datanglah 3 pendeta Yahudi. Mereka menantang Umar, "Jika kamu dapat menjawab pertanyaan kami akan masuk Islam. Jika tidak, maka Islam bukan agama yang benar." Pertanyaan mereka sangat berat. Kapan pintu surga dikunci? Kapan pintu surga dibuka? Apa nama kuburan yang bisa berjalan? Sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, namun bukan manusia dan bukan jin. Siapa 5 makhluk yang berjalan di bumi, tapi tidak dilahirkan dari perut ibu? Umar tak menjawab sendiri, tapi memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab dengan tenang, "Pintu surga dikunci ketika seseorang menyekutukan Allah, sehingga amalnya tidak diterima. Pintu surga dibuka dengan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan yang berjalan adalah ikan yang menelan Nabi Yunus dan berenang selama 40 hari di lautan. Makhluk pemberi nasihat, bukan manusia atau jin, adalah semut yang memperingatkan kaumnya dari pasukan Nabi Sulaiman. 5 makhluk yang tak dilahirkan oleh ibu, Nabi Adam Siti, Hawa unta, Nabi Saleh tongkat Nabi Musa, yang berubah jadi ular kambing pengganti Nabi Ismail saat hendak disembelih, 2 pendeta langsung masuk Islam. Namun satu pendeta berkata, "Ada satu pertanyaan terakhir, ceritakanlah tentang para pemuda yang tidur di dalam gua." Ali menjelaskan, di masa kerajaan Romawi, kota bernama Afsus atau Turtus menjadi tempat tinggal para pemuda itu. Setelah Dicanius wafat, pemerintahan berganti. Bertahun-tahun kemudian, Allah membangunkan mereka. Ketika mereka bangun, mereka mengira hanya tertidur sehari atau setengah hari.
Karena lapar, mereka mengutus salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Pemuda itu pun pergi ke kota dengan membawa uang perak yang mereka miliki. Betapa terkejutnya ia melihat bendera bertuliskan, La ilaha illallah, dan suasana kota yang berbeda sama sekali. Saat membeli roti, pedagang itu terkejut melihat uang yang ia bawa, karena uang itu sudah tidak berlaku sejak ratusan tahun. Pemuda itu pun ditahan karena dicurigai sebagai penyihir atau penggali kubur tua. Setelah dijelaskan kepada para ulama dan pemerintah, barulah mereka menyadari bahwa pemuda ini adalah bagian dari Ashabul Kahfi yang sudah tertidur lebih dari 3 abad. Para penduduk kota pun menyambut mereka dengan penuh hormat. Namun setelah itu Allah pun kembali mewafatkan mereka dalam keadaan beriman. Sahabat cahaya hilal, kisah ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah pelajaran bahwa keteguhan iman akan selalu dijaga oleh Allah, bahkan dalam keadaan yang mustahil secara logika. Ashabul Kahfi adalah teladan bagi pemuda-pemuda muslim agar tetap teguh di jalan kebenaran, walau dunia menekan dan mengintimidasi. Semoga kisah ini menguatkan hati kita dan anak-anak kita untuk tidak gentar membela iman dan keislaman. Jangan lupa bagikan video ini, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.